Yang kedua pekerjaan, ya. Saya jenis sering nyindir wong nang rumah sakit pagi ini ya. Kayak niki angger dadi perawat, kok ngasih orang lebung surga. Kowe ketone keterlaluan, Pak. Ya, jadi berarti ada yang salah dengan cara dia kerja. Wong rok Gusti Allah dhewek sing ngumumna ya. Nek orang ngandel engkau buka Quran surat Al-Maidah ayat 32. Man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menyelamatkan satu kehidupan, ya, itu seakan-akan ia menyelamatkan semua manusia. Nah, berarti kalau kita itu kerjanya lillahi ta'ala, nah itu kita, nah makanya tadi hijrah saja itu nek niatnya beda, itu hasilnya beda. Sama-sama tekan Madinah, tapi yang satu mendapat pahala hijrah, yang satunya dapat perempuan. Niatannya beda, ya. Nah sama, makanya seringkali kita disuruh luruskan niat atau perbaiki niat. Nah niat dalam bekerja, usahakan niatnya itu memang ikhlas mengharapkan ridho Allah. Tapi kalau saya ngomong begitu nang mahasiswa diprotes biasanya. Diprotesnya apa? Yang kurang gajian, gue ya. Ikhlas karo gajian gue beda. Ikhlas berkaitan dengan tekad dalam hati, gaji konsekuensi karena kita bekerja. Anak cerita kayak gitu. Aku diceritane Ustadz, jadi ana wong jenengane Suliman. Kerjane jadi pengantar, jadi kayak supir ambulan. Ning dheweke ora mung sekedar nyupir, juga memandikan jenazah. Ya. Jadi ya memandikan, ya mengantar. Terus ditanya gajinya sebulan berapa? Jerene 250.000. Wis pirang tahun sudah dijalani selawe tahun. Ustadz dewek we sing agamane lebih ngerti Pak. 250.000 selawe tahun gue ya. Lah kenapa kok bisa bertahan? Jawabannya DWK itu, saya bukan kerja kepada orang, saya itu kerja kepada Allah. Ya gue, kalau saya kerja kepada manusia, saya nggak tahan gaji 250. Tapi karena saya kerjanya karena Allah, saya jalani. Dan alhamdulillah hidup saya merasa saya hidupnya berkah. Anak-anak saya semuanya kuliah. Dan tahu enggak, itu ternyata dapat beasiswa semua. Pernah ya saya opnam di rumah sakit, mau bayar, rampung, mau bayar, tahu-tahu katanya sudah ada yang bayarin. Dan saya pernah kena stroke, enggak bisa ngapa-ngapa. Kemudian saya cuman berdoa, ya Allah izinkan saya memandikan jenazah lagi, ngantar jenazah lagi. Habis itu saya sembuh kayak gue. Karena apa? Tekad yang kuat, niat beribadah karena Allah. Terus, komitmen tadi siji niat gue penting karena menunjukkan hasil akhir kan. Terus yang berikutnya itu komitmen terhadap tugas. Kayak mau dicontohkan nang Ali bin Abi Thalib, ya, nang Amir bin Fuhairah, bahkan nang Asma, wadon sing biasanya ring duit mandan cepet ya. Asma diiming-imingi 100 ekor onta ya ora tertarik. Jadi artinya tetaplah bekerja sesuai dengan jobnya. Jangan sampai menyimpang dari ketentuan. Karena dalam Islam itu
pekerjaan bisa bernilai ibadah. Tuh Sa'ad bin Mu'ad itu ceritanya Nabi balik perang Tabuk Pak ya. Weruh ana wong tangane ge mlepuh ya. Kenapa tanganmu? Ini tangan karena saya bekerja keras untuk menghidupi orang tua saya. Terus nang Rasul diambung tangannya. Hadihi yadun la yamassuhan nar. Ini adalah tangan yang tidak disentuh api neraka. Ya. Jadi ternyata menjadi pekerja kalau niatnya ikhlas itu bisa menjadi ladang pahala yang luar biasa. Kayak panjenengan ge, misalnya mangkat isuk, balik sore, pasiennya pirang-pirang, kesel, usahakan aja ngasih mengeluh. Ya. Bab janjinya Nabi apa? Man amsa kalan min amaliyatihi amsa maghfuron lahu. Siapa saja yang sore hari dia kelelahan karena bekerja, sore hari itu dia diampuni dosa-dosanya. Jadi artinya nek dewek mau kur ngendelna salat kur setahun ya. Nek misalkan turune kita itu bisa berkualitas, ning sayangnya nang dunia kesehatan tidur berkualitas ke kur ukurannya nyenyak dan tidak nyenyak ya. Ora diawali donga apa ora donga ya. Jadi jenengan awali dengan tuntunan yang diberikan oleh Nabi. Berarti bisa setahun ditambah 17 tahun. Kan? Apa maning angger pada saat kita kerja niatnya ikhlas karena Allah, pekerjaannya adalah pekerjaan halal dan berapapun hasilnya disyukuri, insya Allah itu bisa menjadi ladang pahala lagi. Jadi kalau tadi pesannya jangan bosen jadi wong apik, ya itu tadi. Jadi membuat hidup kita itu menjadi hidup yang berkualitas. Itu karena apa? Perhitungan-perhitungan kita jangan mengandalkan pahala hanya dari sholat tok. Ya. Bab anggar kur ngandelna sholat tok kur dapatnya 2% dari perhitungan matematis. Ya. Nah, usahakan maka setiap langkah kita adalah langkah yang membawa kepada kebaikan. Jadi jangan sampai langkah kita itu atau yang kita lakukan sehari-hari justru malah menimbulkan dosa. Ternyata Nabi mengisyaratkan gini, besok kejadian bangkrut di akhirat itu ditimpa manusia bukan karena ibadah Pak, karena muamalahnya. Jadi Nabi pas rubung-rubung begini itu ngomong, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu orang yang bangkrut itu? Ternyata sahabat pada menjawab, al-muflisu fina mala dirhamalahu walam mata. Orang bangkrut di antara kita, orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Ya bener Mbok, cara dewek ya. Duit ora duwe, harta ora duwe, ya bangkrut. Ning kata Nabi, al-muflisu min ummati yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut di kalangan umatku pada hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wa zakatin. Dia nanti datang hari kiamat punya pahala solat, punya pahala puasa, punya pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa aqala malahada wa safaqa damahada wa daraba hada. Tapi dia punya dosa karena mencaci maki orang lain, menuduh jelek kepada orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, maka diambillah kebaikannya dan diberikan kepada orang yang dizolimi. Hatta idza funiyat walam yuqtu anhu, sehingga begitu pahalanya sudah habis dan urusan belum selesai,
diambillah dosa orang yang dizolimi itu dan ditimpakan kepadanya sampai dia terjerumus neraka. Baik, ya. Jadi makanya di samping ibadah yang pokok itu kita jangan sampai lupa, dalam bermuamalah, dalam bekerja kita usahakan sebaik-baiknya. Ana sing medeni maning hadise. Rasul tahu diwaduli, ya, dilapori. Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa tasaddaq wa tu'di jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada perempuan kalau malam sholat tahajud, kalau pagi puasa, dia juga rajin sedekah, tapi lidahnya tidak pernah berhenti menyakiti tetangganya. Nabi komentar apa? La khairu fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada dirinya, dia termasuk penghuni neraka. Gue Pak, rajin tahajud, rajin puasa, rajin sholat, ning lambene turah, ya, nyinyir, becere, tidak ada kebaikan baginya. Apa maning wis tahajud ora, puasa ora, sedekah ora, tukang nyinyir, ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan renungan kita tadi itu kita membuat hari tahun ini 1448 Hijriah menjadi lebih baik dibanding 1447 yang sudah kita lewati. Demikian, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, adakah sesi tanya jawab? Mungkin Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita buka sesi pertama dengan 2 penanya terlebih dahulu. Monggo kami persilakan. Monggo Bapak. Yang kedua, saya mendengar pengajian bahwa di dalam Muharram ada hari Asyura, di mana hari Asyura banyak terjadi peristiwa Nabi dan Rasul, di antaranya tobatnya Nabi Adam diterima Allah, terus Nabi Yunus keluar dari ikan nun, kemudian Nabi Musa selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Nah, yang saya tanyakan, itu kok bisa menentukan Asyura? Asyura berarti kan hari ke-10 bulan Muharram. Berarti bulan Muharram sudah sejak Nabi Adam. Gimana sih? Ya. Pertama, tentang apakah hijrah Nabi itu di 1 Muharram atau sampainya di 1 Muharram. Kedua-duanya salah, Pak. Ya. Jadi perjalanan hijrah Nabi itu berangkat tanggal 28 Safar, bulan Safar, ya. Bar Safar kan Rabiul Awal. Nah, nanti Rasul itu sampai di Madinah itu 12 Rabiul Awal. Ning Rasul kan mandeg disit nang Kuba selama 4 hari gawe masjid. Ya gue sing kalau sekarang jenengan umroh atau haji itu ada city tour ke Masjid Kuba, ya. Nah, jadi perjalanan hijrah Nabi bukan di Muharram. Muharram itu kenapa kok dijadi awal tahun? Itu tadi sejarahnya melalui keputusannya Umar. Kenapa kok bulan pertama nek Muharram? Tadi begitu sudah diputuskan bahwa tahunnya diambil dari hijrahnya Nabi. Terus muncul persoalan bulan pertamanya apa? Nah, Umar bin Khattab memutuskan bulan pertamanya Muharram. Kenapa oleh Umar bin Khattab diambilnya Muharram?
dengan alasan karena jamaah haji sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi ibaratnya berperistiwa besar haji, terus pada tekan ngumai memulai kehidupan baru. Nah maka diambil 1 Muharram. Lah terus kok bisa ana ngitung jare Nabi Adam tobatnya ditampa 10 Muharram. Jare Nabi Nuh kampul-kampul nang kapal ya selama 40 hari temang sange ya 10 Muharram. Nabi Ibrahim jare dibakar rampung bakaran ya 10 Muharram. Nabi Musa diburu Fir'aun nyebrang Laut Merah ya 10 Muharram. Ya memang sejarah menceritakannya begitu Pak. Ya. Lalu kemudian apakah? Jadi kalau menurut Quran ya surat At-Taubah 36 Gusti Allah mengatakan Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan ya ada 12 sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ternyata apakah bulan Qamar itu sudah sejak zaman Nabi Adam? Yang jelas Allah menyatakan dalam 1 tahun ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan ternyata begitu zamannya Nabi itu juga sudah pakainya Muharram Su'anu ini kayak gitu. Lah baru jadi sudah pakai itu. Lah mungkin jenengan kemudian bertanya kenapa nang Jawa kok dari Muharram jadi Suro ya kan? Lah itu ceritane kreativitasnya Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Nah itu zaman itu ada 3 kalender Pak, kalender Kabudan, kalender Saka dan kalender Hijriah. Kalender Saka dan Kabudan itu menggunakan perhitungan matahari ya, Samsiah. Nah terus karena begitu acara-acara keraton ora bersinggungan dengan Islam. Hitungannya beda sih. Maka kemudian diputuskan tahun Saka angkanya tetap ajeg, tapi bulannya diganti perhitungan Komariah, tapi jenengan bulannya diganti. Nah Muharram jadi Sura. Lah engkau Rabiul Awal jadi Mulut, Rabiul Akhir jadi Silih Mulut, terus Rajab jadi Rejeb, Sya'ban jadi Ruwah. Hari bulan penghormatan terhadap leluhur. Lah Dzulqa'dah jadi Apit. Yang tahu krungu istilah Apit Pak? Apit jadi ala kejepit. Nah itu begitu karena akhirnya terjadi campur aduk antara budaya Jawa dengan agama melalui yaitu tadi peristiwa termasuk kayak nang Kebumen kan, anak grebek Suro ya itu ya cukup ya. Ada lagi orang lah ya. Ya. Oke, sudah dicukupkan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalender Hijriah dicetuskan di dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab berdasarkan peristiwa hijrah Rasul dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Kemudian hal ini merepresentasikan semangat perjuangan Rasul dan sahabat mempertahankan akidah. Kemudian bagi kita ini merupakan waktu untuk evaluasi diri, meluruskan niat dan memperbaharui komitmen spiritual. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, demikian kajian hari ini dalam menyambut tahun baru 1448 Hijriah. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata billahi fi sabilil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.